Sebelum kita memulai layanan konseling individu ini, mari nak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Masuk nak masuk? Silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu kaji kan sesuai yang dari kelas 96 itu? Ya, Pak. Saya kaji siswa dari kelas 96 yang sebelumnya dilaporkan wali kelas dan guru mata pelajaran karena saya dianggap sebagai orang yang malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya seperti piket, kelas, dan suka menunda-nunda tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas. Saya dianggap sebagai seseorang yang cenderung senang membuat kegaduhan di dalam kelas. Ya. Saya dianggap sebagai orang yang membuat citra dan nama kelas buruk di mata guru sekolah. Oh, iya. Bapak ingat. Sebelumnya kan KJ sudah pernah datang ke ruang BK ya? Ya, Pak. Menurut kamu apa sih peranan konselor, Bapak sebagai konselor dan kamu sebagai konseli dalam proses konseling ini? Gimana? Ayo. Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa yang bandel, Pak. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru, nak. Di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator. Artinya memfasilitasi kamu dan anak-anak lain atau siswa-siswa yang lain dalam proses konseling untuk semua siswa, bukan hanya yang bandel saja, nak ya. Bukan yang bandel saja yang datang ke ruang BK. Dan juga Bapak akan membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli harus ya berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Saya akan berusaha untuk aktif dalam proses ini, Pak. Tapi jangan sampai teman-teman saya tahu ya, Pak. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir, nak ya. Tidak usah khawatir. Dalam konseling ada kok kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa cemas-cemas atau gimana. Wah, nanti saya takut nanti masalah saya dibocorkan. Tidak seperti itu, nak ya. Bapak bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Bapak jamin itu tidak akan sampai bocor. Oh, syukurlah, Pak, kalau gitu. Sebelum kita memulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya ya sekarang kita membuat kesepakatan. Kita membuat kesepakatan waktu. Waktu yang kita perlukan untuk proses konseling ini apakah 45 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Ya, Pak. Saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, baiklah. Kita tadi ya sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kembali secara detail tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Begini, Pak. Saya dianggap sebagai orang yang malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya. Seperti piket kelas dan tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas. Dan saya juga dianggap sebagai seseorang yang senang membuat kegaduhan dalam kelas dan dianggap sebagai orang yang membuat
membuat citra nama kelas buruk di mata guru sekolah. Oh, seperti itu. Kalau boleh Bapak tahu, mengapa kamu dianggap malas dan dianggap sering membuat kegaduhan? Pastilah ada sebab, ada akibat. Jadi, guru itu menilai kamu seperti itu, pasti ada sebabnya. Coba ceritakan. Karena saya sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan suka menunda tagihan untuk kelengkapan administrasi. Kalau sering membuat kegaduhan itu karena saya sering bercanda Pak sambil pukul meja. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi kamu menunda kelengkapan administrasi, sering membuat kegaduhan, dan juga bercanda sama teman sambil memukul-mukul meja. Nah, Bapak ada di sini untuk membantu kamu. Kamu tahu apa saja yang diakibatkan oleh perilaku kamu itu? Benar Pak, akibat yang saya akan dapatkan dari perilaku saya itu biasa saja Pak, tidak akan terjadi apa-apa. Masa seperti itu? Kamu tidak akan kenapa-kenapa setelah melakukan perilaku itu. Nah, Bapak akan merubah cara pandang kamu menyikapi perilaku kamu itu, yaitu jika kamu malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya seperti piket kelas dan suka menunda-nunda tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas, itu pasti akan berpengaruh, Nak. Itu akan berpengaruh ke nilai sikap dan kepribadian yang dianggap kurang. Kamu sedang membuat kegaduhan di dalam kelas. Di samping merugikan diri sendiri, kamu sendiri juga merugikan orang lain. Merugikan orang lain maksudnya kamu mengganggu ketenangan belajar kelas sebelah karena kamu ribut, sering bercanda, memukul-mukul bangku, dan juga membuat citra dan nama kelas buruk di mata guru di sekolah karena kok begini aja kelas 9 ini ribut saja, sering mengganggu kelas pelajar lain. Jadi karena keributan itu kelas sebelah tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar. Nah, sekarang Bapak akan putarkan kamu sebuah video tentang perilaku menyimpang ya. Di mana pokok bahasannya adalah pengertian perilaku menyimpang, contoh perilaku menyimpang, penyebab perilaku menyimpang, dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Kita masuk yang pertama, pengertian perilaku menyimpang dalam masyarakat. Sekarang materi yang kedua adalah contoh perilaku menyimpang. Pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, pelacuran, pelecehan seksual, pornografi, LGBT, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah penyebab perilaku menyimpang. Nah, ada yang sempurna. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya sosialisasi adalah proses penanaman ataupun transfer nilai dan norma dari satu generasi sosial dengan orang lain yang berperilaku menyimpang. Hak ekonomi. Nah, dalam hal ini, seseorang yang terdesak akan kebutuhan ekonominya jika tidak memiliki iman yang kuat dan tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka orang tersebut akan melakukan yang namanya perilaku menyimpang terhadap suatu hal, maka hal tersebut dapat membuat dia melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contohnya adalah ketika ada seorang perempuan yang telah dihamili oleh pacarnya, kemudian pacarnya tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia, sehingga hal tersebut membuat dirinya merasa sangat kecewa dan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Nah, dalam hal ini, seorang individu akan melakukan perilaku menyimpang hanya sekedar gaya-gayaan ataupun sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya adalah seorang individu yang merokok agar dianggap keren, seorang individu yang berkelahi agar dianggap hebat, dianggap jago, dan lain sebagainya.
adalah seorang siswa datang terlambat ke sekolah dikarenakan ban sepeda motornya tiba-tiba bocor di tengah jalan. Contoh yang kedua adalah seorang karyawan yang mengendarai sepeda motornya dengan cara ngebut agar tidak terlambat sampai di kantor. Nah, sekarang yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Yang dikatakan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan berulang kali oleh individu ataupun kelompok. Contoh yang pertama adalah seorang siswa yang setiap hari datang terlambat ke sekolah dikarenakan jarak rumahnya ke sekolah sangatlah jauh. Contoh yang kedua adalah seorang suami yang setiap hari pulang ke rumah dalam kondisi yang mabuk. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan penyimpangan sekunder. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang perilaku menyimpang. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang... Bagaimana nak? Setelah menonton itu, bagaimana? Ya Pak, saya sudah tahu sekarang bagaimana akibatnya kalau saya sering seperti itu Pak. Ya. Jadi Bapak ya setelah memutarkan kamu sebuah video tentang perilaku menyimpang. Jadi yang tadi kamu mengatakan kalau kamu berperilaku sering membuat gaduh, sering mengaut teman, sering tidak piket, dilaporkan dan sebagainya, kamu bilang tadi kan, oh enggak apa-apa Pak. Jadi itu akan berakibat buruk ya. Itu termasuk salah satu perilaku menyimpang. Nah, Bapak ingin kamu menyampaikan apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya akan merubah pola pikir saya bagus. Dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi seperti malas, suka merebut dan membuat gaduh Pak. Ya bagus ya. Ya, Nah, Pak. sekarang ubah pola pikir kamu. Kamu menunjukkan tingkah laku yang Bapak harapkan dan jangan sampai katakan bahwa perilaku yang kamu lakukan tidak akan berdampak apa-apa pada diri kamu dan orang lain. Jadi ubah pola pikir kamu seperti itu. Berpikir rasional ya. Jangan baru gitu, saya enggak apa-apa. Sengkengken, sabarnya seperti itu. Jadi harus berpikir secara rasional ya. Ya Pak, saya akan melaksanakannya. Baik nak, nanti kalau kamu menemui kesulitan atau hambatan, kamu bisa menemui Bapak kembali di ruangan ini ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya nak, sama-sama. Jadi Bapak bisa simpulkan untuk permasalahan kamu saat ini adalah cara pandang atau pemikiran yang irasional. Tadi kamu bilang, oh enggak apa-apa, saya begini berbuat sesuka hati di kelas enggak apa-apa. Itu termasuk pemikiran yang irasional. Dari kamu yang menganggap perilaku yang kamu lakukan tidak akan berdampak apa-apa bagi dirimu dan juga orang lain. Dan Bapak sebagai konselor sudah merubah cara pandang kamu yang semula irasional menjadi rasional. Ya Pak, terima kasih. Saya akan merubah cara pandang saya seperti apa yang Bapak katakan tadi. Oke nak, harus seperti itu ya. Laksanakan. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Tidak apa-apa dan sebagainya. Harus rasional berpikir. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Iya nak. Kebetulan waktu konseling kita telah berakhir, jadi kita akhiri saja untuk sesi pertama konseling ini. Dan jika diperlukan, nanti akan kita buat sesi kedua tentang masalah kamu ya, jika masih perlu ditangani. Siap Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Saya merasa senang dan lega sekarang. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Itu saya permisi ingin kembali ke kelas Pak. Oke nak, ya. Selamat pagi. Silakan kembali ke kelas.